Halo semua, selamat pagi. Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat ke channel saya, namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyesatkan Anda ke pengkodean dalam NVivo. Nah, buat Anda yang sedang meneliti kualitatif, Anda akan mengumpulkan data yang berupa tulisan. Misalnya Anda menggunakan Google Forms untuk melaksanakan sebuah survei ke beberapa puluh atau beberapa ratus responden, kemudian jawabannya Anda dapatkan dalam bentuk tulisan. Sekarang bagaimana kita mengolah data berupa tulisan itu dengan cara mengkodekan, coding istilahnya. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan coding dengan menggunakan NVivo. Pada akhirnya Anda akan mendapati serangkaian codes atau kode yang kemudian bisa Anda langsung integrasikan dengan laporan penelitian Anda. NVivo yang saya gunakan di sini adalah NVivo versi 2020. Kalau Anda punya versi yang lebih lama, mungkin tampilannya sedikit berbeda, tapi prinsipnya sama. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak uraian saya. Baik, saudara-saudara, inilah topik kita pagi ini. Topiknya adalah bagaimana kita melakukan coding dari sebuah angket open-ended yang berisi jawaban dari para responden dengan menggunakan NVivo. Saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan pengambilan data dari angket, kemudian masuk ke MS Word dulu, baru kemudian dikodekan di NVivo. Nah, saya sudah tunjukkan di layar ada angket yang sudah pernah saya lakukan, yaitu peran teknologi informasi di mata para dosen dan guru bahasa Inggris. Nah, salah satu dari nomor di angket ini adalah sebuah nomor atau pertanyaan open-ended yang jawabannya berupa tulisan atau sebuah paparan tertulis secara singkat. Ini ada pada nomor 8. Nah, nomor 8 pertanyaannya, mohon uraikan dalam hal apa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK membantu atau mengancam peran Bapak Ibu sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian sang responden menuliskan jawabannya di sini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita memindahkan jawaban ini ke bentuk MS Word, ke sebuah file MS Word, sehingga nanti bisa kita masukkan ke NVivo, kemudian kita olah selanjutnya dari sana. Nah, jadi saya punya beberapa jawaban. Ini adalah dari responden yang pertama. Jadi ini kemudian saya paste, saya copy seperti ini, ya. Kemudian saya copy, ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah sebuah file MS Word yang kita sediakan khusus untuk menampung jawaban-jawaban tadi. Jadi jawaban responden tadi saya pastekan di sini. Ini taruh saja namanya responden pertama. Ya, satu hal penting dalam angket, kalau kita melakukan angket dengan tidak mengharuskan mereka untuk menulis namanya, itu kebanyakan jawabannya cenderung lebih jujur daripada kalau harus menulis identitas namanya. Ya, ini satu tip kecil saja. Ya, ketika kita meringkas itu dalam MS Word, akan sangat berguna atau membantu kalau Anda juga mengulang lagi kalimat pertanyaan dari angket tersebut. Ini nanti akan membantu kita untuk mengingat-ingat apa ya pertanyaan yang saya ajukan sehingga jawabannya seperti ini. Ya, jadi jawabannya ini adalah pertanyaannya. Mohon uraikan dalam hal apa TIK membantu atau mengancam peran Bapak Ibu sebagai guru bahasa Inggris, dan ini adalah jawaban dari para responden saya di angket Google Forms. Ya. Nah, ini saya lakukan beberapa kali. Untuk responden kedua juga seperti itu. Kalau kita lihat, ini responden kedua. Ya, kalau ini adalah responden pertama, kalau saya klik, saya punya responden kedua, dia menjawab seperti ini. Ya. Ini juga saya copy dan saya pastekan ke yang tadi. Nah, ini.
Demikian seterusnya sampai saya sampai pada responden ke 7. Ya kan? Jumlah respondennya tentu tergantung pada Anda ya, bisa sampai ratusan. Ya. Ya kalau sudah sampai ratusan ya berarti Anda perlu punya asisten ya, misalnya mahasiswa atau seorang tenaga admin yang khusus mengkopas atau mengcopy pastekan data dari angket Google Forms ke bentuk MS Word. Ya. Oke, dari sini kemudian ini kemudian harus disimpan dalam bentuk MS Word. Sudah saya simpan. Kemudian kita akan masuk ke NVivo-nya. Nah, ini masuk ke NVivo. Kita klik New Project. Oh ya, ini NVivo yang versi terbaru ya, versi 2020. Video ini saya buat tahun 2021 dan saya beli yang NVivo versi 2020. Kalau Anda punya NVivo versi sebelumnya, versi 12 misalnya, tetap bisa dipakai karena sekalipun tampilannya agak beda, tapi prinsip-prinsip dasarnya tetap sama. Oke, sekarang kita klik New Project. Ya. Dan kita masukkan nama projectnya. Kita sebut saja nama projectnya adalah Respons Guru terhadap TIK. Oke. Kemudian kita klik Next. Create Project. Kita tunggu sebentar. Nah, ini masuk ke layar berikutnya. Ini kita skip saja. Nah, kalau Anda punya NVivo yang seperti ini akan tampil layar di sebelah kiri ya. Kalau itu Anda tidak perlukan, mungkin Anda bisa klik ini sehingga dia bisa menghilang dari layar. Tapi ini nanti akan Anda perlukan kalau Anda ingin melihat kode-kode yang sudah Anda buat dan isi dari kode-kode itu. Ya, oke. Sekarang pertama yang kita lakukan adalah mengimpor. Klik import di sini, klik files. Maka kita akan mengimport files yang tadi sudah saya simpan dalam bentuk MS Word. Ya. Nah ini kita open, kita klik import. Kita klik OK saja. Nah, di sini sudah masuk file MS Word tadi yang berupa isian dari para responden itu sudah masuk ke sini. Ya. Kalau kita klik, nah kita akan melihat tadi filenya sudah masuk, sudah diimpor ke NVivo. Nah, pada saat ini jangan lupa untuk mencentang code panel. Code panel ini akan, kalau kita centang, dia akan memunculkan bagian di sebelah kanan yang isinya berupa nama-nama kode yang akan kita buat. Jadi setiap nama kode yang kita buat itu akan muncul di sana. Ya. Oke. Nah, sekarang yang pertama kali kita lakukan adalah membaca kembali uraian yang sudah ditayangkan di sini, uraian dari para responden. Sambil kita membaca, kita menentukan kode apa yang kira-kira tepat untuk sepenggal data yang sedang kita baca. Nah, disinilah letak kejelian seorang peneliti kualitatif dalam melakukan pengkodean. Jadi ketika dia menyusuri baris-baris jawabannya dari responden, dia harus bisa merumuskan satu atau beberapa kode tertentu yang bisa mewadahi beberapa penggal penting dari jawaban respondensnya. Oke. Nah, di sini kita lihat responden pertama mengatakan ketika murid lebih menyenangi TIK dibanding gurunya dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kita pikir-pikir ini kayaknya merupakan ancaman ya. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan, oh ini adalah ancaman. Nah, kita bikin saja kodenya. Kita akan masuk ke create, klik create di sini.
kemudian code, ya. Nah, di sini kita akan disajikan bagian untuk menentukan code-nya. Ya, kita buat nama code-nya adalah ancaman. Ya, ancaman. Ya. Kita klik OK. Maka dia akan tampil di. Nah, pertama kali dia akan seperti ini. Kita klik lagi teksnya tadi. Nah, di sini Anda lihat sudah muncul kode yang namanya ancaman. Ya, ini kita peroleh dari membaca kalimat pertama dari responden pertama tadi. Nah, berikutnya kita harus memasukkan ini, kita highlight, kita sorot, kemudian kita tarik ke kode tadi, ancaman. Nah, dia sudah masuk ke sana. Ya, kita sudah mengkodekan satu penggal jawaban dari responden dengan code atau kode yang namanya ancaman. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan lagi membaca. TIK membantu dalam hal menyediakan berbagai sumber belajar, baik bagi siswa maupun guru. Wah, ini penting ini. Kita bisa merumuskan satu kode yang artinya yang namanya adalah bantuan, ya kan? Bantuan TIK. Oke, kita create code lagi. Kita ketikkan bantuan. Ya, namanya terserah, Anda bisa, kalau mau lebih jelas ya bantuan TIK, ya. Atau kalau mau kepengen yang singkat ya bantuan saja. Kita klik OK. Dia akan masuk ke layar yang tadi. Nah, ini code bantuan sudah ada. Kita masuk lagi ke teksnya. Kita lihat sudah ada di sini words bantuan, ya. Kemudian kita sorot yang ini. Yang tadi itu jawaban yang tadi kita sorot, kita masukkan ke sana. Bantuan. Nah, berarti di bawah kode bantuan itu ada uraian ini. Ya. Kita lanjutkan. Dari pengalaman mengajar grammar, ada beberapa siswa yang masih membutuhkan bimbingan guru untuk mengerti isi materi dari beberapa sumber online. Nah, ini kita pikir lagi. Ini kira-kira bisa masuk kode yang mana? Kalau dua kode yang pertama tadi tidak memadai, ya mungkin kita bisa bikin kode yang baru. Ya, oke. Di sini katakanlah saya membuat kode yang judulnya atau namanya adalah siswa. Kebutuhan siswa. Misalnya kodenya namanya seperti itu, kebutuhan siswa. Sekali lagi dia akan tampil di sini. Kita masuk kembali ke teks. Kebutuhan siswa sudah ada di sana sebagai kode. Kita sorot lagi kalimat yang tadi. Kita seret ke sana. Kita masukkan ke kebutuhan siswa. Ya. Oke, kita meneruskan lagi. Jadi menurut saya seberapa kecilnya peran guru dalam pelajaran bahasa Inggris, TIK tidak akan menggeser peran guru. Nah, ini penting juga rasanya. Menurut dia TIK tidak akan menggeser peran guru. Ya. Jadi ini bisa kita kodekan juga. Ini berupa kesan terhadap TIK, ya kan? Oke, sekarang kita bikin kode yang namanya kesan. Ya, kesan terhadap TIK. Oke, klik OK. Nah, dia akan tampil di sana. Kita masuk kembali ke teks. Kita lihat kesan terhadap TIK sudah ada. Kemudian kita akan menyorot tadi. Kita akan menggeser peran guru. Dan sebagainya. Kita masukkan ke kesan terhadap TIK. Nah, oke, jadi seperti itu. Kita lanjutkan terus sampai tidak ada lagi yang bisa kita kodekan, atau semua kode yang sudah kita buat itu sudah memadai ujaran para responden di sini. Ya. Ada satu lagi yang bagus yang saya lihat, yang barangkali bisa saya jadikan sebagai contoh. Nah, di sini responden ke-7 mengatakan, yang terjadi seringkali guru masih tetap menggunakan cara lama yang tradisional dalam mengajar, seperti mengajar di kelas dan sebagainya. Ini kita bisa kodekan menjadi sikap negatif
guru. Nah, oke. Kita bikin kodenya. Kita namai sikap negatif guru. Oke. Kita klik. Dia akan masuk ke sana. Kita masuk kembali ke teks. Nah, sikap negatif guru sudah terbentuk sebagai kode di sini. Kemudian kita sorot yang kalimat yang tadi. Yang terjadi seringkali guru masih tetap menggunakan cara lama. Bahkan ini ternyata berlanjut sampai ke akhir kalimat. Ya sudah, kita sorot semuanya sampai ke akhir kalimat. Kita masukkan ke sikap negatif guru. Oke. Ya, seperti itulah cara kita membentuk kode menggunakan NVivo berdasarkan jawaban tertulis yang kita peroleh dari survei di Google Forms. Ya. Kemudian kalau kita ingin melihat kode-kode tadi isinya apa, kita bisa mengklik bagian yang ini. Ya, codes. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Jadi, kode ancaman tadi berisi uraian ini. Kode bantuan berisi uraian ini. Kode kebutuhan siswa berisi uraian ini. Dan sebagainya. Ya. Nah, manfaatnya apa? Nah, sekarang kita bisa memindahkan setiap isi kode ini ke bentuk MS Word. Sehingga nanti dari bentuk MS Word tinggal diolah menjadi format laporan penelitian. Nah, itu penting kan? Jadi, manfaat dari isi kode seperti ini, kita bisa men-sharingnya. Jadi, kalau kita klik tombol share di sini, kemudian kita klik export, ya. Nah, kita klik yang reference view supaya dokumennya nanti berupa MS Word. Kita tentukan folder yang tepat. Kalau saya tadi foldernya di sini. Nah, ini begitu kita save. Nah, dia sudah masuk ke MS Word. Ya, nanti Anda tinggal membuka file itu. Ya. Nah, ini adalah hasil dari pengkodean tadi. Tapi sekarang formatnya sudah berubah menjadi MS Word. Ya. Nah, ini tinggal kalau Anda sudah melakukan hal yang sama dengan kode-kode selanjutnya, maka semuanya akan tersaji dalam bentuk MS Word. Dan kalau sudah masuk dalam bentuk MS Word, ya tinggal mengolahnya saja menjadi format baku untuk suatu laporan. Ya. Tapi kelebihannya apa? Dalam laporan itu, Anda bisa menyajikan suatu gambaran yang sangat terperinci. Karena tadi sudah kita pilah-pilah menjadi beberapa kode. Ya, jadi Anda bisa berbicara panjang lebar tentang ancamannya, Anda bisa berbicara panjang lebar tentang jenis bantuan dari TIK, Anda bisa menguraikan sikap guru yang kurang positif, dan sebagainya. Dalam sebuah penelitian kualitatif, itu akan sangat berharga. Semakin terperinci uraian Anda ketika membahas temuan Anda, itu semakin baik. Oke, nah seperti itulah bagaimana cara kita menguraikan atau melakukan coding dari sebuah survei di Google Forms dengan software NVivo. Kiranya bermanfaat, selamat meneliti, salam sukses, dan sampai jumpa di episode saya yang mendatang.